Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira, juga berbahagia. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-5, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari yang ke-6. Cepat sekali rasanya. Kita buka Al-Quran ini juga ini yang hari yang ke-6. Masih bicara tentang ruhani. Kita bicara tentang ruhani, ruh itu yang memang harus kita rawat, itu ruhani. Agama itu sebetulnya merawat ruhani memang. Mulai dari wudhu, itu kan sesungguhnya kan bersuci. Yang kita sucikan itu apa? Memang yang kita basuh itu adalah wajah. Wajah kita basuh, tangan kita basuh, rambut kita usap. Begitu juga kaki kita. Tapi pada hakikatnya wudhu itu apa? Membersihkan wajah ini. Apa membersihkan tangan? Kalau kita renungkan dalam-dalam, yang kita bersihkan, yang kita sucikan itu bukan wajah sebetulnya. Ya memang yang kita basuh itu wajah. Tapi sebetulnya yang kita sucikan itu bukan wajah. Tapi yang punya wajah, yang punya rai, yang punya muka. Yang punya muka itu mana? Ini hati. Yang punya muka itu yang ada di dalam dada kita ini, yang punya muka itu yang kita sucikan. Pakai air itu, air yang suci mensucikan itu. Adalah yang punya wajah, yang punya tangan, yang punya kaki. Buktinya apa? Buktinya kalau tayamum gitu. Kalau tidak ada air, kita kan pakai tayamum. Kalau tayamum itu kan pakai debu, pakai pasir. Lalu kemudian pasir kita usap-usapkan, debu kita usapkan ke wajah kan tidak bersih. Malah kalau bahasa Jawanya itu belereng ya. Malah belereng kok wajahnya di ini kan, berarti jadi sifatnya adalah simbol mensucikan yang punya wajah, yang punya hati. Ruhani yang kita sucikan itu adalah ruhani. Amalan-amalan kita itu sesungguhnya adalah ruhani ini. Bagaimana ruhani ini sambung ya. Sambung kepada Allah, sambung kepada Rasulullah. Saya kalau menyampaikan pada ibu, kenapa kalau saya nyebut Allah selalu Rasul, Allah Rasul. Di Quran itu begitu. Di Quran itu kalau ada kata Allah dan Rasul, atiullah wa atiur Rasul, mayutiillah wa rasulahu, mayutiillah wa rasulahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Memang tidak bisa dipisah-pisahkan itu sebetulnya itu. Tidak boleh dipisah-pisahkan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Coba ibu bapak membaca Al-Quran seperti itu. Nah, yang kita bersihkan adalah yang ada di dalam dada ini, yang dalam hati ini. Dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, sampai ke hari kelima bicara tentang ruhani. Dan lalu kemudian saya bicara tentang ajak ibu bapak sekalian untuk ingat kiblat. Ingat kiblat. Kiblat kita mana? Kiblat kita itu adalah Baitullah. Baitullah itu ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab. Untuk menghargai kira-kira itu Ibrahim ini, maka lalu disebut dengan Ka'bah. 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 kali. Subuh lagi, duhur lagi. 5 kali kita menghadap ke tempat itu. Sejak dulu saya masih muda itu, saya bertanya-tanya, kenapa kok kita itu 5 kali sehari semalam disuruh menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke kiblat. Bahkan sebelum kita itu meninggal, kalau kita itu kuasa, artinya mampu, kita disuruh untuk berziarah ke tempat itu. Ada apa itu? Kalau berdoa supaya menghadap ke tempat itu. Kalau tahlil itu kan menghadap ke kiblat. Ada apa itu? Di tempat itu ada apa? Saya lalu renung-renungkan. Di situ adalah tatkala kita datang ke situ mengingatkan kita orang-orang mulia yang dikasih oleh Allah. Siapa orang-orang mulia itu? Di situ adalah Ibrahim. Ibrahim yang membangun Ka'bah bersama anaknya. Siapa itu? Ismail. Jadi ketika kita di Masjidil Haram itu diingatkan kita orang mulia, dimuliakan oleh Allah, utusan Allah. Siapa? Adalah Ibrahim yang bangun Ka'bah, adalah Ismail, adalah Siti Hajar. Siti Hajar itu sa'i, itu adalah meniru Siti Hajar. Apa yang dilakukan Siti Hajar ketika mencari air dari Sofa ke Marwah, itu sebetulnya meniru Siti Hajar, seorang pembantu rumah tangga Ibrahim yang kemudian menjadi istrinya setelah beliau punya istri namanya Siti Sarah. Lalu kemudian punya putra akhirnya bernama Ismail itu. Akhirnya dari keturunan itu langsung. Lalu juga diingatkan dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. 4 orang ini dulu. Nah ternyata setelah saya lama membaca Al-Quran itu, memang itu kiblat itu menjadi penting banget itu. Jadi ruhani dan kiblat. Sampai lalu
Lalu kita baca Al-Quran dari tertib pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini yang keenam ini, sampai saya buka ini pada surat Al-Baqarah ayat 143, itu masih bicara tentang ruh ini. Ayat 143 masih bicara tentang ruh ini. Dikatakan di sana itu, di Quran itu apa namanya? Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kadzalika ja'alnakum, yang demikian itu kami telah menjadikan kamu, ja'alnakum ummatan wasatan. Akhir-akhir ini kata-kata ummatan wasatan itu sangat populer banget akhir-akhir ini, yang dimaknai umat pertengahan. Umat pertengahan, gambarannya kalau umat pertengahan itu adalah umat yang bisa berlaku adil, yang tidak ke kanan, yang tidak ke kiri. Tapi yang saya katakan kemarin itu, agar kita ini tidak meraba-raba, walaupun mungkin juga belum begitu jelas, kita cari bendanya. Barang yang dibicarakan itu apa? Umatan wasaton itu apa? Umatan wasaton adalah masih tetap sesungguhnya adalah ruhani. Ruh ini ada di tengah-tengah. Ruh ini tidak di bawah, di kaki, tidak di ini. Ruh kita ini masih bicara tentang ruh. Ruh tadilah yang punya. Ruh inilah intinya manusia itu. Yang punya, yang melihat. Dialah yang melihat dengan menggunakan alat namanya mata. Mendengar dengan menggunakan alat namanya telinga. Bicara dengan menggunakan alat namanya mulut. Saya ini yang bicara sebetulnya bukan mulut saya sebetulnya. Yang bicara adalah yang punya mulut saya, yang punya mulut itu hati. Yang berpikir itu bukan otak. Yang berpikir itu adalah yang punya otak, hati. Hati ini yang punya otak. Yang ada di dalam hati, bukan hati, yang di dalam hati. Itulah yang berpikir. Karena itu kalau kita itu lagi tidur, maka yang namanya mata, yang namanya telinga, yang namanya mulut, yang namanya otak tidak berfungsi. Coba kalau kita tidur, otak kita kan tidak bisa mikir, tidak bisa ngomong, tidak bisa lihat. Mata kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena yang punya tidak ada. Yang punya digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha. Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur dan orang yang mati, lalu mengembalikan roh kepada orang yang tidur itu, akhirnya lalu kemudian sadar kembali. Jadi ruhani ini sebetulnya. Jadi kalau kita itu bicara agama, bicara ruhani. Umatan wasaton ini adalah ruhani yang ada di tengah-tengah ini loh sebetulnya itu. Litakunu syuhada 'alan nas, agar mereka menjadi saksi kepada manusia. Ini mungkin memang agak sulit menjadi saksi. Masa saya menjadi saksi ibu bapak semua? Kan tidak mungkin. Mas Haryanto menjadi saksi semua, Pak Adim menjadi saksi semua, Pak Markus menjadi saksi bagi manusia. Maka ini lalu kemudian kan menjadi siapa sebetulnya? Kok diadakan itu agar menjadi saksi kepada manusia? Mungkin tidak manusia semua orang, jangankan manusia seluruh dunia. Menyaksikan serumah aja tidak bisa kita ini. Menyaksikan jamaah ini tidak bisa. Bapak Ibu tidak akan mungkin menyaksikan saya, tidak akan mungkin. Mau Bapak tidak tahu kalau saya kemarin ke Trenggalek, pulang udah malam. Apalagi menjadi saksi, tidak bisa. Lalu menjadi saksi, nas
ini siapa nas? Ibu bapak sekalian, kalau itu disebut dengan insan, disebut dengan nas, disebut dengan al-basar, disebut dengan Bani Adam, itu sebetulnya tertuju kepada tubuh. Jadi kalau tadi bicara tentang ruh umatan wasyatan untuk menjadi saksi terhadap manusia, manusia siapa? Ya manusia dirinya sendiri itu. Roh ini menjadi saksi apa yang dikatakan oleh mulut. Roh ini menjadi saksi apa yang dikerjakan oleh tangan. Tangannya siapa? Tangannya sendiri. Menjadi saksi atas perbuatan kaki. Menjadi saksi atas perbuatan tubuh ini sebetulnya itu. Jadi syuhada ala nas itu nas yang ada tubuhnya, ini disaksikan. Jadi memang dua ini, dua. Dalam diri kita ini ada dua unsur, ialah jasmani dan ruhani. Ruhani ini menjadi saksi atas perbuatan jasmani itu. Makanya lalu diteruskan wa yakuna rasul alaikum syahida. Lalu rasul, ya kan, wa yakuna, dan menjadikan rasul itu atas kamu sebagai saksi. Rasul itulah menjadi saksi bagi semua. Makanya dikatakan inna arsalnaka syahidan. Rasul itu diutus untuk menjadi saksi, saksi terhadap saya, saksi kepada Pak Adib, saksi kepada Pak Markus, saksi kepada semua. Itu saksi. Rasul yang akan menyaksikan semua. Kita disuruh menyaksikan perbuatan nas kita, diri kita sendiri masing-masing. Rasul yang menyaksikan semua. Semua ini dikatakan di dalam Quran, na arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, itu kan. Jadi saksi. Kita ini disaksikan oleh Rasul sebenarnya. Hanya lalu orang kemudian menganggap Rasul sudah tidak ada. Rasul tidak pernah tidak ada. Rasul itu masih hidup. Sama dengan ruhani kita ini nanti juga masih tetap hidup. Kalau ruhani kita itu mati, apalagi lalu tidak ada akhirat, maka sebetulnya untuk apa kita beragama? Kita beragama ini karena kita itu meyakini bahwa ada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Nah, kita disaksikan oleh Rasul. Wa yakuna Rasul alaikum syahida, bahwa jadikan Rasul itu sebagai saksi kepada kita semua itu. Lalu diteruskan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Jadi Allah itu menjadikan kiblat, menjadi kiblat. Allah menjadikan kiblat yang kita selalu menghadap ke sana itu untuk apa? Illa lina'lama mayatabi'ur rasul. Kita berkiblat ke sana. Kita berada di kiblat. Waktu sholat itu kita berada di menghadap kiblat dan kita ada di kiblat sana. Untuk mengetahui lina'lama mayatabi'ur rasul mimma yang qalibu ala aqibai. Untuk mengetahui siapa yang ikut Rasul dan siapa yang belot, yang tidak, itu disaksikan. Itulah ketika kita sholat harus di sana. Itu lalu kemudian kita secara ruhaniah kita lapor. Kita sholat ini adalah kita lapor, kita datang. Kita mendatangi siapa? Mendatangi Bapak kita. Bapak apa? Bapak ruhani sebetulnya. Nah itu juga disebutkan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini.
Jadi la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Engkau ada di tempat yang mulia ini ya Muhammad. Muhammad ada di tempat itu, di Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Ini ruhani sebetulnya. Jangan lalu kemudian dimaknai bahwa Muhammad secara fisik ada di Masjid Haram. Muhammad secara fisik sudah wafat, sudah menjadi jasad, sudah dimakamkan di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Saya ceramah, lalu kemudian saya dibantah. Bagaimana Pak Imam? Kok mengatakan bahwa Rasul itu masih hidup, lalu kemudian sekarang masih berada di Masjidil Haram? Apa Pak Imam tidak pernah datang ke Madinah untuk ziarah? Saya bilang begitu. Dan kita saksikan sendiri di depan mata kepala kita sendiri bahwa Rasulullah sudah makamkan di tempat itu bersama sahabatnya di Masjid Nabawi. Kok dikatakan masih hidup? Saya katakan, iya memang sudah mati, tapi yang mati itu, yang wafat itu adalah suami Khadijah. Itu adalah putra daripada Aminah dan Abdullah yang dulu kecilnya mengembala kambing. Memang sudah mati, itu sudah wafat beliau itu. Beliau Muhammad secara fisik itu sudah wafat, dimakamkan di Masjid Nabawi. Dan kalau kita umroh, kita haji, kita nyempatkan untuk berziarah ke tempat itu. Tapi sesungguhnya ruhaninya tidak di situ. Ruhaninya di mana? Itu tadi la uqsimu bihadzal balad wa anta qilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan anak, demi bapak dan anak. Muhammad itu ada di Baitullah itu, di Masjidil Haram, di tempat sujud yang mulia. Masjidil Haram tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut mulia? Tempat sujud itu, masjid itu disebut mulia karena di situ ada orang mulia. Orang mulia itu siapa? Itulah Muhammad. Wa walidi wa mawalad, demi ayah dan anak. Ayah itu siapa? Ayah itu adalah Muhammad. Anak itu siapa? Anak kita, ya kita ini, ruhani kita yang ada di dalam dada. Umatan wasaton inilah 5 kali sehari semalam paling tidak kita datang ketemu bapak, ketemu ayah. Bapak kita yang ayah saya dari Trenggalek, beliau itu Semenep, Prof. Markus bapaknya di Gondang. Itu bapak-bapak lain, di ibu-ibu yang lain itu adalah bapak jasmani sebetulnya. Bapak jasmani saja yang disebut dengan basyar itu. Tapi bapaknya ruh. Bapaknya roh, bukan. Bapak roh itu adalah Muhammad itu. Maka dikatakan anak abul arwah. Aku bapaknya para roh. Wa Adam abul basar. Adam itu bapaknya tubuh kita ini dari tanah ini, tubuh kita ini dari tanah itu adalah anaknya daripada Adam yang basyar ini. Tapi rohani kita ini, nah kita ini lama. Ayah saya itu meninggal tahun 86, ibu saya itu meninggal tahun 90. Berapa itu? Itu adalah bapak dan ibu saya secara jasmani. Tapi ruhani kita itu adalah Muhammad. Karena itu ketika kita sholat 5 kali sehari semalam menghadap ke tempat itu, itulah sebetulnya kita ingin ketemu sama bapak kita, bapak ruh. Dan kalau bapak ruh, semua ini sama. Tidak ada tingkatan-tingkatan, ini lebih rendah, ini tengah-tengah, ini atas, ini tidak ada. Tidak ada, sama, semua sama.
Semua itu sama. Yang saya katakan kemarin di surat Shad ayat 46-47, bahwa orang yang selalu ingat rumah, orang yang selalu ingat rumah rohani adalah manusia pilihan yang terbaik. Mustofainal ahyar adalah orang pilihan, pilihan yang terbaik. Jadi Pak Adim jadi pilihan yang terbaik, Mas Haryanto pilihan yang terbaik, Pak Sukir akan menjadi manusia pilihan yang terbaik, Pak Iwan akan menjadi, semua kita akan menjadi manusia pilihan yang terbaik kalau kita selalu berada di rumah. Rumah mana? Rumah Baitullah itu. Kenapa menjadi terbaik kok akan masuk di akal kita? Karena tatkala kita di rumah, kita bersama orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah, ialah Rasul. Tatkala kita ingat rumah itu, maka lalu kemudian kita selalu berada di lingkungan Rasulullah, selalu berada di luar, itulah menjadi orang yang paling mulia di rumah itu. Sama dengan ibu bapak. Kalau saya selalu ada di rumah Pak Markus, kalau secara fisik saya selalu saya dianggap ini adalah orang dekatnya Pak Markus. Pak Markus sebagai seorang pimpinan di UM sangat terhormat, saya menjadi terhormat. Itu secara fisik. Nah, kalau kita ini bicara ruhani, ibu dan bapak sekalian, kita berada di Baitullah itu menjadi mulia, pilihan yang terbaik karena kita selalu berada di sisi Allah. Kenapa disebut di sisi Allah? Kemarin saya katakan karena kita ikut Rasul, dekat dengan Rasul. Hati kita selalu berada di tempat itu. Allah selalu, Rasul selalu melihat kita, menjadi saksi. Dan karena itulah kiblat dikatakan untuk mengetahui, kiblat itu untuk mengetahui, kita selalu berada di kiblat itu kalau menurut ayat ini adalah untuk mengetahui apakah kamu ikut Rasul atau tidak, atau kamu itu membelot. Kiblat ini untuk mengetahui apakah kita ini ikut Rasul atau tidak, membelot, menyampaikan. Tapi yang dinilai adalah ruhaninya. Ruhani adalah ingatan kita, ingatan. Kalau ingatan kita berada di tempat itu, artinya kita ikut Rasul. Ikut Rasul itulah sesungguhnya adalah berada di sisi Allah. Orang yang berada di sisi Allah karena ikut Rasul, maka menjadi orang mulia, orang pilihan yang terbaik. Di sini maka saya selalu terhentak hati saya ini, selalu ngajak untuk selalu ingat rumah ruhani itu memang di sini ini. Orang yang siapa yang ikut Rasul daripada orang yang membelot. Tetapi itu wa ingkana selakabiratan illa alal ladzina hadallah. Tapi itu berat jalannya. Itu berat. Untuk selalu ingat rumah ruhani itu berat. Untuk selalu merasa berada di Baitullah itu kata Quran itu berat. Kecuali adalah alladzina hadallah, kecuali orang yang dapat hidayah. Kita bisa seperti itu dikatakan berat, kecuali orang yang mendapatkan hidayah, yang menggerakkan, yang memberikan petunjuk itu. Hidayah itu adalah dari Allah, tapi yang membawa adalah Rasul. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku mengutus seorang rasul yang membawa hidayah, membawa petunjuk, yang membawa petunjuk. Karena itu Allah dan Rasulnya tadi
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Allah itu tidak menyia-nyiakan. Allah itu tidak menyia-nyiakan iman. Menyia-nyiakan iman yang saya katakan kepercayaannya. Ini yang ada di dalam dada itu kepercayaan Allah. Allah merawat dengan cara memberi agama, menurunkan agama, menurunkan Rasul ini. Innallaha binnasi laraufur rahim. Bahwa Allah itu binas. Binas itu siapa? Yang dengan manusia itu, yang dengan tubuh. Yang dengan tubuh itu adalah rohani. Roh ini. Jadi coba nanti ada, kita ini terbayang ada hubungan Allah, lalu Rasul, lalu mukmin. Mukmin itu ada di dada kita masing-masing itu. Lalu ada Rasul, lalu kemudian Allah. Ini kedua-duanya ini hendaknya memang sambung. Dulu kita ini adalah menyatu sebetulnya, lalu terpari, ditiupkan oleh Allah ke tubuh kita masing-masing ini, nanti hendaknya bisa kembali. Kalau saya bayangkan itu laron itu loh. Kalau masanya musim menjelang hujan itu laron itu kan keluar dari apa itu namanya, dari underannya itu. Dari mana tempat munculnya laron itu? Dari lubang yang satu. Pergi kemana-mana nyari cahaya. Laron itu kan cari cahaya. Nanti supaya kembali lagi. Kita ini juga begitu. Dari satu tempat dikirim, ditiupkan oleh Allah ke mana-mana. Nanti hendaknya pada saatnya itu kembali. Tapi banyak orang yang tidak bisa kembali. Kalau tidak bisa kembali kemana? Bisa kembali dan diterima. Makanya kalau saya ada orang meninggal itu, biasanya kita kalau menantu orang meninggal kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun kan itu. Sesungguhnya semua itu adalah milik Allah dan nanti akan kembali. Lalu kemudian kalau banyak orang mengatakan moga-moga kan itu kan, kalau ada orang meninggal moga-moga husnul khotimah kan itu. Mereka itu mudah-mudahan beliau itu berakhir dengan baik ya. Saya kadang mikir apa tepat gitu, mudah-mudahan beliau berakhir dengan baik, kan sudah berakhir. Ketika dikatakan sudah meninggal, seperti adiknya Pak Iwan kemarin di Ponorogo, mudah-mudahan husnul khotimah. Saya kan tidak berdoa mudah-mudahan husnul khotimah, sebab sudah tutup, dia itu sudah tutup, beliau sudah tutup. Maka lalu kemudian doa saya, Pak Iwan, saya tidak bisa ikut takziah ke Ponorogo karena saya ada kegiatan. Saya berdoa aja, mudah-mudahan kan itu, mudah-mudahan beliau telah diterima kembali, mudah-mudahan. Kalau seandainya saat itu rohnya belum diterima, saya berdoa mudah-mudahan adik Pak Iwan telah diterima kembali oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan telah diterima kembali oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang selamat sebenarnya. Rohaninya itu telah diterima kembali oleh Allah dan Rasulnya, dan ditempatkan pada tempat terbaik dan mulia. Mudah-mudahan adik Pak Iwan diletakkan pada tempat terbaik dan mulia. Di mana itu? Di surganya. Pak Iwan lalu mengatakan amin, matur nuwun. Jadi roh ini supaya kembali, diterima kembali oleh Allah dan Rasulnya, ditempatkan pada tempat yang terbaik dan mulia. Kakak saya kemarin juga wafat Pak Iwan, saya ke Trenggalek itu. Bar subuh itu wafat.
Katanya istrinya doanya, aku mau diwafatkan, dipanggil itu pada hari Senin katanya. Alhamdulillah hari Senin pagi bar sholat subuh lalu wafat. Ini saya ke sana. Saya doa mudah-mudahan kakak saya itu telah diterima kembali oleh Allah dan Rasulnya, ditempatkan pada tempat terbaik dan mulia. Di mana itu? Di surganya. Di surganya. Sama dengan saya. Innallaha binnas laraufur rahim. Allah itu dengan binas, dengan manusia. Yang dengan manusia itu siapa? Ruh. Allah itu menyayangi ruhani kita ini. Laraufur rahim itu menyenangi. Allah menyenangi ruhani kita ini. Kalau tubuh kita, kaki kita, tangan kita itu tidak ngurus sebetulnya. Kalau Allah menyenangi tangan, ya banyak orang yang tidak punya tangan, banyak orang yang tidak punya kaki, ada orang yang tidak punya telinga, ada orang yang tidak punya mata, tapi dia adalah yang punya ruhani. Karena itu agama itu sebetulnya adalah bicara yang intinya manusia itu. Jadi kajian-kajian kayak gini, yang Al-Quran kayak gini sesungguhnya adalah perbincangan yang mulia banget loh. Lebih mulia daripada perbincangan ya ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu peternakan. Itu penting, ya penting banget untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi kajian Quran ini sebetulnya adalah mengkaji hal yang sangat. Saya sejak kecil nih, bapak sekalian, saya selalu mendapatkan kesimpulan. Saya tidak tahu, sejak kecil saya sudah menyimpulkan bahwa memang agama itu adalah pengetahuan yang sangat mulia. Sejak kecil saya diajari misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Coba kan hal yang mulia. Tapi kalau ketika kecil itu kan tidak dia ngomongkan hal yang besar kayak gitu. Nyanyian itu kan, coba nyanyian itu hanya tokong ya, tokong apa itu, wek gitu kan. Yang hal yang kecil gitu. Apalagi kalau sudah remaja yang diajak ngomong tentang bercinta. Ini bercinta yang dasar, mencintai semua. Makanya saya kadang-kadang, ya tidak kadang-kadang, saya selalu berpikir kenapa ini Quran ini tidak lalu dijadikan sebagai bahan kajian utama bagi umat Islam di mana-mana ini. Itulah sebabnya selalu saya juga berpikir ketika saya jadi kepala sekolah, menjadi rektor itu, Pak. Jadi Pak Markus, ketika saya jadi rektor itu, saya bilang yang pokok ini Quran, yang pokok ini Quran dulu lah, yang lain-lain itu pengembangannya. Jangan yang pokok ditinggalkan dulu. Karena itu saya senang. Pak Markus ini bidangnya adalah apa Pak Markus ini? Fisika. Beliau itu ngomong hal-hal yang fisika. Kalau Pak Iwan ini pertanian ahli pertanian. Tapi beliau fisika, beliau pertanian, beliau lebih menyenangi Quran daripada fisikanya. Kan Pak Markus kan tidak pernah ngapalkan buku fisika, tidak pernah. Pak Markus ini tidak pernah ngapalkan buku fisika, tapi beliau itu ngapalkan Quran, ngapalkan Quran lalu belajar fisika. Itulah ideal. Pak Markus ini belajarnya bertahun-tahun itu fisika, tapi beliau itu Quran. Buku fisika ya dibeli, dibaca, mungkin lalu digeletak begitu aja, tidak dihafalkan. Quran dihafalkan.
ini Bapak-Bapak sekalian, terakhir ini saya katakan bahwa Allah itu dengan rohani itu sangat sayang rohani kepada rohani ini. Memperhatikan betul pada rohani kita itu, maka lalu kemudian bagaimana rohani ini beragama ini, rohani kita ini nanti bisa kembali kepada Allah. Jadi ini Ibu Bapak sekalian, yang kecil yang satu ayat begini, satu ayat, bahkan ayat berikutnya itu yang juga sering saya sampaikan itu, ayat berikutnya qad naro taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali wajhaka syatral masjidil haram. Aku tahu kau menengadahkan wajahmu ke langit. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka kiblatan tardoha, palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Di mana? Kiblat, masih bicara kiblat. Fawali wajhaka, palingkan wajahmu, wajhaka syatral masjidil haram. Kita memang diperintah oleh Allah untuk selalu memalingkan wajah kita ini ke kiblat, ke Masjidil Haram. Yang ini saya seringkali berpikir, kenapa ini tidak banyak mendapatkan perhatian? Kok begitu penting? Kiblat itu adalah untuk mengetahui apakah kita ini ikut Rasul atau tidak. Apakah kita taat kepada Rasul, itu dijadikan sebagai ukuran kiblat. Kok lalu kemudian dari kajian-kajian ini kita itu tahu bahwa kita itu berasal dari itu ruhani kita, dan nanti kita akan kembali. Yang selalu saya katakan, kalau tubuh kita ini jangan dipikirkan, pasti bisa kembali. Ialah ke kuburan, ke makam. Tidak perlu dipikirkan karena pasti nyampe diantarkan tetangga. Yang tidak diantarkan tetangga itu, tidak diantar ketahuan, siapa itu? Adalah ruhani kita. Ruh kita ini nanti tidak diantarkan. Kita pulang sendiri mencari bapak kita ini sendiri, bapak ruhani. Kalau bapak jasmani diantar tetangga, tapi kalau bapak ruhani tidak ada yang antar. Karena itulah 5 kali sehari semalam kita menghadap ke bapak kita, Abul Arwah, bapak ruh, bapak basyar, bapak tubuh saja kita kangen. Saya kangen dengan bapak saya yang sudah wafat 30 tahun. Padahal itu hanya bapak tubuh, bapak biologis. Lalu kita kok tidak kangen dengan bapak ruhani kita yang menyelamatkan kita, yang memberi syafaat kepada kita, yang kemarin kita bicarakan. Amin. Semua orang mencari amin. Inilah Ibu dan Bapak sekalian, kita masih bicara tentang ruhani. Umat tanpa syaitan ini adalah umat, adalah ruhani kita, ruh yang ada di dalam, berada di tengah-tengah, tidak di atas, tidak di bawah, kanan, samping, di tengah-tengah. Ruhani kita sebetulnya. Inilah untuk menjadi saksi pada perbuatan kita sendiri, sedangkan perbuatan kita sendiri disaksikan oleh Rasul. Sehari-hari kita dikontrol, akan dikontrol oleh Rasul. Kalau sehari-hari kita merasa dikontrol, maka tidak boleh sembarang ngomong, tidak boleh sembarang melihat, tidak boleh sembarang mendengarkan suara-suara yang kira-kira bulan puasa ini mendatangkan dosa. Dan tidak boleh berpikir karena kita ini dikontrol oleh rohani kita. Lalu kemudian kita semua juga dikontrol oleh utusan Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang hanya dengan beliau jagat raya itu diadakan. Dan beliau mengatakan Rasulullah itu adalah untuk Allah sendiri. Mudah-mudahan kajian pagi di surat Al-Baqarah ini menjadi bahan pertimbangan kita, bahan renungan kita untuk mengetahui sebetulnya siapa kita ini dari mana, dan yang disebut kita, yang kita sebenarnya itu siapa. Tatkala kita bicara kita ini ada di mana dan kita nanti akan kemana,
sehingga kita menjadi ngerti berasalnya di mana, sedang di mana, dan akan di mana. Tentu kita ini adalah terlempar dari rumah Allah, dan nanti kita berharap akan selamat bahagia kembalilah kepada Allah. Itulah budak Bapak sekalian, pagi hari ini yang saya mengajak untuk memahami, bukan menerjemahkan, tapi bukan menafsir. Coba kita cari bendanya itu adalah ruh, kiblat adalah Baitullah, bendanya adalah badan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.